Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Firly Rahmanda Eka Putri Muklis dengan NPM 022723118283. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perspektif apa yang ada dalam bisnis syariah. Nah, saya sudah berada di Jatilan Mall dan berada di salah satu toko Naukti dengan salah satu karyawan yang bekerja di sini. Baik, mohon maaf, nama kakak siapa? Nama saya Fitriani Wahab. Di sini bekerja sebagai SPG. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kakak bekerja di toko ini sudah berapa lama? Sudah masuk ya 4 bulan lah. 4 bulan. Oke, berarti belum terlalu lama ya? Nah, untuk kakak bekerja di sini tuh, kakak nyaman kah terada di sini? Ya, saya nyaman dalam pekerjaannya, sama orang-orangnya, sama atasannya. Oke, baik. Nah, kalau berbicara soal toko ini nih kakak, apa yang kakak terapkan di kakak bisnis ini, walaupun kakak bukan owner nih, tapi kakak cuma sebagai pelayan, tapi apa yang kakak bisa terapkan untuk memanggil pelanggan yang datang ke toko ini? Ya, di sini tuh kita sebagai salah satu SPG kan, kita harus ramah kepada setiap pelanggan, walaupun kita cuma bekerja di sini, tapi kita harus menjaga nama baik tokonya, supaya nggak di-report kemana-mana gitu ya. Dia paling report yang baik-baik, supaya kita juga dapat penilaian yang baik. Biar tidak di-justice begitu dari orang. Oke, baik. Kalau di sini kan kakak sebagai pelayan atau SPG nih, nilai apa yang kakak terapkan untuk customer yang datang di toko ini? Ya, nilai yang utama yang kita terapkan itu saling ramah kepada setiap pelanggan. Kita harus sopan kepada setiap pelanggan. Kita harus bahagia supaya pelanggan juga yang masuk itu terlihat bahagia, supaya kita menawarkan satu produk itu mereka juga suka dengan produk-produk lain kayak gitu. Jadi termasuk toko ini juga salah satu toko yang harus terapkan prinsip itu, karena dengan begitu pelanggan juga senang dengan pelayanan, terus yang mereka belanja juga tertarik begitu. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya dapat tanya-tanya ke kakak. Terima kasih waktu yang telah kakak luangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari hasil wawancara saya terhadap salah satu karyawan di toko Naukti, di sini saya akan memberi pendapat tentang penerapan bisnis dalam ekonomi syariah. Nah, bisnis dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga aktivitas bisnis menjadi bagian dari ibadah dan kontribusi untuk kebaikan masyarakat. Nah, ada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis syariah. Yang pertama ada kejujuran. Nah, pada toko yang saya dapatkan, mereka sudah menerapkan prinsip kejujuran. Pelaku bisnis harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang produk atau jasa yang mereka tawarkan. Tidak boleh ada unsur kebohongan atau manipulasi. Nah, yang kedua, mereka menerapkan prinsip keadilan, yaitu dalam setiap transaksi, pelaku bisnis harus berlaku adil, baik kepada pelanggan, karyawan, maupun mitra. Harga yang ditetapkan harus wajar tanpa unsur eksploitasi. Yang ketiga, ada transparansi. Nah, pelanggan berhak mengetahui informasi yang lengkap dan jelas tentang produk, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Ketidakjelasan atau garar dalam transaksi harus dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak. Terus yang keempat, ada tidak mengandung unsur haram. Nah, pada toko tersebut, produk atau jasa yang mereka tawarkan harus halal secara zat, proses, dan tujuan. Nah, yang kelima ada nilai
niat ibadah. Nah, setiap aktivitas bisnis harus dilandasi niat untuk mencari ridha Allah, karena keberkahan menjadi tujuan utama, bukan sekedar keuntungan duniawi saja. Nah, di sini ada beberapa cara dalam menerapkan perspektif ekonomi syariah dalam bisnis. Yang pertama itu saya mendapatkan mengutamakan pelayanan yang baik. Nah, dalam toko tersebut, pelayanan terbaik adalah bentuk ihsan, yaitu memberikan yang lebih dari sekadar kewajiban. Contohnya, menyapa pelanggan dengan ramah, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menawarkan solusi yang sesuai. Yang kedua, ada menjaga amanah. Pelaku bisnis harus menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan. Jika ada kesalahan atau kerusakan pada produk, maka tanggung jawab harus diambil sepenuhnya terhadap karyawan tersebut. Yang ketiga, ada menghindari riba dan gharar. Sistem pembayaran dalam bisnis syariah harus bebas dari unsur riba atau bunga dan gharar atau ketidakjelasan. Sebagai contoh, jika kita menjual barang secara cicilan, harga dan jangka waktu pembayaran harus dijelaskan secara transparan di awal. Yang keempat, ada promosi yang etis dan edukatif. Nah, promosi dalam bisnis syariah harus berdasarkan fakta dan tidak berlebihan. Fokusnya adalah memberikan edukasi kepada pelanggan tentang manfaat produk. Hindari janji-janji palsu atau teknik manipulasi yang pelanggan merasa terpaksa membeli. Yang kelima, ada mengutamakan maslahat. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, baik konsumen, karyawan, maupun masyarakat secara umum. Oke, baik. Kita masuk pada analisis yang dilakukan oleh SPG atau karyawan di toko tersebut. Nah, dalam kasus SPG yang menarik perhatian pelanggan, langkah seperti ini menyambut pelanggan dengan ramah dan menawarkan produk adalah hal yang baik. Namun dari sudut pandang ekonomi syariah, pendekatan ini harus dievaluasi berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama, ada kejujuran dalam informasi. SPG harus menjelaskan kualitas barang dengan fakta yang akurat. Jika produk seperti yang kita temui ada tas, mereka terbuat dari bahan apa, tertentu memiliki kelebihan seperti tas itu tahan lama atau tidak, maka keunggulan ini harus dijelaskan tanpa melebihkan. Nah, yang kedua ada transparansi terhadap kekurangan produk. Selain menjelaskan keunggulan, penting juga untuk memberikan informasi mengenai keterbatasan produk. Hal ini memberikan rasa percaya kepada pelanggan bahwa bisnis Anda mengutamakan keterbukaan. Nah, yang ketiga ada adab dan etika pelayanan. Menyambut pelanggan dengan salam dan senyuman adalah hal penting dalam Islam. Layanan yang ramah, santun, dan tidak memaksa mencerminkan nilai ihsan, yaitu memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Nah, yang keempat ada menghindari manipulasi. Dalam Islam, promosi produk tidak boleh mengarah pada kebohongan atau manipulasi, seperti mengklaim barang sebagai yang terbaik di pasaran tanpa pembuktian. Fokus harus pada menyampaikan manfaat nyata dari produk. Nah, di sini ada rekomendasi perspektif bisnis dalam ekonomi syariah. Di sini yang pertama ada mengutamakan maslahat. Dalam ekonomi syariah, tujuan utama bisnis adalah memberikan manfaat kepada konsumen dan masyarakat. Produk yang dijual harus bermanfaat, berkualitas, dan tidak merugikan pelanggan. Yang kedua, ada menjaga hak-hak konsumen. Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas. Menyesatkan pelanggan baik melalui informasi yang tidak akurat atau cara pemasaran yang berlebihan, bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga ada niat ibadah dalam bisnis. Setiap aktivitas bisnis harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memberikan pelanggan sebagai bentuk amal yang soleh. Dan yang keempat ada promosi yang beretika. Promosi harus berfokus pada memberikan edukasi kepada pelanggan, bukan hanya mempengaruhi mereka untuk membuat dalam konteks membeli barang. Promosi bisa mencakup penjelasan mengenai fungsi, perlindungan seperti kenyamanan tas atau dan lain-lain. Yang kelima ada mengutamakan tawakal dan ridho. Setelah usaha maksimal dilakukan,
hasil akhir diserahkan kepada Allah. Dengan demikian, bisnis tetap berjalan dalam suasana keikhlasan dan rasa syukur. Nah, di sini contoh penyampaian yang sesuai dalam ekonomi syariah gimana sih? Nah, yang pertama ada salam dan sapaan ramah, yaitu contohnya Assalamualaikum dan selamat datang. Ada yang bisa kami bantu hari ini? Nah, seperti itu. Yang kedua ada penjelasan produk yang jujur dan edukatif. Nah, contohnya Kak, ini tasnya bagus untuk dipakai saat berkuliah. Nah, begitu. Desainnya juga cocok untuk kakak yang sebagai mahasiswa dan harganya yang sangat affordable untuk kita sebagai mahasiswa. Oke, yang ketiga ada pendekatan tanpa paksaan. Kalau masih ragu atau ingin mempertimbangkan, kami tidak masalahkan. Silahkan lihat-lihat dulu ya, kami siap membantu kapan saja. Itu menurut dari kakaknya. Nah, ada beberapa keuntungan dari menerapkan prinsip syariah dalam bisnis. Yang pertama, membangun kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan jujur dan adil, mereka akan lebih percaya dan cenderung kembali. Yang kedua, menjaga hubungan jangka panjang. Bisnis syariah mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan dengan transparansi dan pelayanan yang baik. Hubungan jangka panjang dapat terjaga. Yang ketiga, ada keberkahan atau rezeki. Dalam Islam, keberkahan rezeki tidak hanya diukur dari jumlahnya, tapi juga dari cara mendapatkannya. Dengan menerapkan prinsip syariah, bisnis menjadi lebih diberkahi dan membawa manfaat yang sangat luas. Yang keempat, ada kepuasan hati dan ketenangan. Pelaku bisnis yang menjalankan usahanya sesuai dengan syariah akan merasa tenang karena yakin tidak ada pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil wawancara sampai pada pendapat saya yaitu bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah bisnis yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, transparansi, dan pelayanan yang baik. Nah, saya lihat dari cara seorang SPG tadi dapat menarik perhatian pelanggan dengan cara yang etis, memberikan informasi yang benar, dan melayani dengan adab Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu menciptakan hubungan baik dengan pelanggan, tetapi juga memastikan keberkahan dalam usaha. Sebagai pelaku bisnis, kita harus senantiasa ingat bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari ibadah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, bisnis kita tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya tarik mungkin cukup sederhana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Firly Rahmanda mohon pamit dari hadapan Anda. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you in the next video. Bye-bye.